kita mengatakan bahwa sahabat semua, Anda diizinkan untuk upload atau ambil semua informasi tadi, naikkan ke YouTube channel Anda atau ke sosial media Anda. Kalau Anda mendapatkan AdSense, Anda mendapatkan benefit iklan, apapun ambil 100%. Tapi mohon jangan menggunakan nama yang menjadi trademark dari Bosman seperti nama Bosman, Mardigu, Wowi, Sontoloyo, dan lain sebagainya. Anda semua mengerti. Lalu kita melakukan hal yang seperti rutin kita lakukan. Kita memberikan pelajaran-pelajaran yang mungkin lebih spesifik. Kita memberikan julukan kepada orang-orang yang setuju dengan prinsip kita dengan nama New Mind. Sekarang pertanyaan, New Mind itu apa? New Mind adalah yang mereka mempunyai pemahaman terhadap New Economic Model. New Economic Model. Kita adalah kaum secara ekonomi tidak lagi berkiblat pada Adam Smith dan Keynesian. Kita menyebut diri kita adalah post-Keynesian atau Keynesian yang sudah kita lewati. Dan mazhab kita ini dipakai oleh Michael Hudson atau Hudsonian. Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya tahun 1971 menyarankan pemerintahan Nixon untuk melepas jaminan emas dalam memprinting dolar. Kemudian menggunakan petroleum untuk printing money sebagai underlying dolar, dan hutang negara-negara lain untuk printing dolar. Sejak tahun 1971, Amerika awal menjadi negara superpower dan terus mengontrol dunia dengan energi dan currency. Kemudian Michael Hudson ngajar di Peking University tahun 1989. Partai Komunis Cina mengadopsi Hudsonian atau post-Keynesian sebagai platform ekonomi dalam negerinya. Dan dua negara tersebut sukses dalam 20 tahun dari 89 ke 2008, di mana adalah Olimpiade Beijing waktu itu. Dunia tercengang dalam 20 tahun saja. China atau Tiongkok sudah menjadi negara sangat besar atau superpower. Dan dua negara tadi, Amerika dan Tiongkok, menggunakan New Economic Model berbasis ajaran dari Michael Hudson yang saat ini yang terkenal adalah muridnya namanya Stephanie Kelton. Dan itulah orang-orang yang kalau nanti 2024 kita mendapatkan kepercayaan, mungkin penasihat ekonomi kita adalah Michael Hudson dan Stephanie Kelton yang akan membawa Indonesia menjadi punya model baru, New Economic Model, di mana kita mungkin negara kita tidak ada interest atau bunga lagi, pajak turun gitu ya, berbeda dengan sekarang yang pajaknya naik. Hal ini adalah karena kita New Economic Model. Jadi New Economic Model kita menyebut diri kita sebagai New Mind. Kemudian New Mind memahami apa yang namanya geopolitik. Geopolitik adalah sebuah kekuatan geografi dari negara kita untuk kekuatan berpolitik terhadap negara-negara lain. Jadi saat ini misalnya kekuatan geografi kita untuk politik untuk menekan Singapura, menekan ASEAN, menjadi kekuatan di tengah, memanfaatkan Selat Malaka untuk keuntungan ekonomi, saat ini tidak dilakukan selama 20 tahun pemerintahan yang ada. Kenapa saya sebut 20 tahun? Karena 20 tahun adalah ukuran yang harus kita patokkan. Jadi Dubai dibangun dalam 20 tahun, Beijing dibangun 20 tahun, Tiongkok, kemudian banyak negara yang dalam 20 tahun menjadi negara besar. Jadi kita tanya sekali lagi, Ibu Mega, alhamdulillah Anda sudah 3 tahun menjabat sebagai presiden ke-5, kemudian Pak SBY selama 10 tahun, terima kasih Anda sudah 10 tahun membawa negara ini. Kemudian terakhir adalah saat ini Pak Jokowi dengan 7 tahun, jadi total sudah 20 tahun. Pertanyaan dari kaum New Mind kepada Anda semua yang kami menganggap tidak berbeda haluan ekonominya, kita bicara ekonomi dulu ya, adalah tidak berhasil membawa Indonesia untuk menjadi negara superpower. Dan kemudian tahun 2024 ada 3 informasi yang kita bisa share. Nomor 1 adalah ada isu bahwa akan diperpanjang 3 masa jabatan.
Jadi incumbent bisa men-challenge lagi dirinya, dan di sini saya ragu apakah nanti tahun 2024 Anda menang juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah fair fight. Jadi kalau kita nih kaum New Mind mendadak nanti challenge-nya dengan incumbent, mungkin menarik karena kita menang atau kalah pun dari yang the best gitu ya. Kemudian ada isu kedua, yaitu tidak 3 kali masa jabatan tetapi ditambah 3 tahun. Seperti halnya waktu itu FDR, Franklin Delano Roosevelt, karena Perang Dunia Kedua terjadi di Amerika, dia harus memperpanjang jadi 4 kali. Jadi satu-satunya presiden yang 4 kali masa jabatan dikarenakan di extend jabatannya. Jadi minta di extend 3 tahun karena mungkin tahun 2020, 2021, 2022 masa pandemi ini tidak perform, jadi minta jabatan 3 tahun. Dan baik itu jabatan 3 tahun ditambah, walaupun nanti 5 tahun lagi, atau 3 kali masa jabatan, itu keduanya harus MPR putuskan dan DPR. Jadi saya yakin Anda bisa lakukan karena DPR saat ini sudah Anda kuasai, ditambah PAN bergabung, jadi udah 82% suara Anda. Pasti Anda bisa ubah ini semua semau-mau dan sependapat Anda. Nggak apa-apa, itu free fight, itu pasar bebas, itu adalah demokrasi, kita nggak perlu marah. Selama ini adalah kemufakatan dari beberapa pejabat di atas sana. Jadi selama kita bisa bertanding nanti di 2024, ya kita nggak apa-apa juga, mau itu 3 kali masa jabatan. Tapi ya kalau diperpanjang 3 tahun itu berbeda gitu ya. Kita akan bertemu di 2027 gitu ya. Nah, dengan masuknya PAN, kayaknya konstelasi politik bergeser. Apakah PAN masuk kabinet seperti informasi yang kita ketahui? Apakah Pak Zul masuk atau Mas Trisno Bahir masuk? Mungkin Menko Kesra, saya nggak tahu. Saya cuman mengira-ngira aja. Kemudian Pak Hadi, Panglima kita yang mendekati masa pensiun, apakah dia masuk kabinet? Atau penggantinya di Panglima bisa Pak Andika dari darat. Kalau ini merasa darat lagi, mungkin Angkatan Laut yang masuk, dan Pak Andika bisa juga digeser ke BIN. Apapun itu, tujuannya saya tahu bagaimana, atau kita tahu bagaimana membuat negara Indonesia ini berdaulat. Saya tidak menentang, atau kami New Mind tidak menentang. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian bisa membuat negara Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 atau 24 tahun dari sekarang? Jadi apapun itu, kita lihat langkahnya hanya menaikkan pajak, kemudian berhutang, dan membangun hal-hal yang menurut beberapa orang tidak produktif. Kalau jalan tol, infrastruktur, oke lah. Walaupun dalam sebuah buku yang saya lupa, currency, saya nanti inform, si Bolat ini, dia menyatakan bahwa jangan mimpi membangun negara hanya bersandar pada infrastruktur, jadi harus holistik. Jadi ada infrastruktur statis, infrastruktur dinamis, dan saat ini dianggap hanya infrastruktur statis yang diam seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Harusnya infrastruktur dinamis juga dibangun. Tapi ada hal yang menurut kami adalah hal yang tidak produktif, adalah membangun ibu kota pindah ke Penajam. Dan ini produktifnya di mana kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas itu bukan hal yang penting, karena bagi orang seperti saya atau kaum New Mind ini yang sangat percaya pada kedaulatan sebuah bangsa, Penajam itu sangat lemah sekali jika ada serangan dari negara lain. Karena sisi utara ada Malaysia, Sarawak, di mana pangkalan militer Malaysia terbesar adalah di utara Kalimantan, di Sarawak. Kalau menyerang Penajam kurang dari setengah jam, bawa pesawat pembom rata tanah, dan kita nggak punya perlindungan sama sekali. Jadi saya pikir membangun Penajam, membangun ibu kota, nomor satu adalah harusnya membangun pangkalan militer terlebih dahulu. Pangkalan angkatan lautnya digeser dulu, pangkalan angkatan udara digeser dulu, kemudian darat dan kepolisian harus dipersiapkan dulu, infrastruktur harus disiapkan dulu, baru ibu kotanya. Jangan dibangun gedungnya dulu. Begitu saya jadi presiden nanti tinggal dibom sama Malaysia, kan gerah kita. Jadi saya rasa sudahlah, jangan nanti jadi hambalang. Penajam itu lupakan. Ini saran dari New Mind.
wahai yang terhormat kepala negara, jangan dilanjutkan. Kita mengutamakan adalah masalah pandemi dulu gitu ya. Nah, kita masuk ke topik berikutnya adalah, masih topik yang pertama adalah, yang jelas YouTube channel kita kemudian diserang lagi berkali-kali sampai kita bingung. Maksudnya bingung nih gini, kita kan punya channel di Santara dengan tagline UKM menang, kemudian Dinaran Official dengan tagline Rupiah menang. Kalau Bosman Mardigu tagline-nya adalah Indonesia menang, Indonesia menang. Jadi kita memasang cerita, karena selama di takedown tidak boleh upload, kita menaruh informasi di Dinaran Official dan di Santara. Kemudian begitu kita boleh lagi memasang, kita memindahkan informasi di Dinaran tersebut official ke Bosman Mardigu, dan itu di take down juga. Itu kita heran, berarti memang YouTube kita memang ditarget gitu ya, sampai kita kebingungan. Karena apalagi yang ditarget, karena benar-benar kata-kata yang kita taruh, bahkan jualan emas, jualan dinaran, akan mempromosikan emas sebagai alat bayar atau bukan, sebagai alat tukar, itu pun di take down. Jadi kita pikir kita akhirnya diserang lagi. Kali ini menarik, katanya kita melanggar konsensus WHO. Kita ngecek langsung video mana yang melanggar konsensus WHO. Ternyata di salah satu video, nggak di salah satu, ada 5 video kita tentang BPOM dan vaksin dan COVID. Di situ kita terang-terangan mengatakan kita mendukung vaksinasi, tetapi kita lebih mendukung terapi imunitas, alias mereka dites titernya dulu, dimana kalau titernya 150 ke atas atau 200 ke atas tidak usah vaksin karena antibodinya tinggi. Jangan semua orang dihajar titernya rendah atau tinggi, dihajar semua pakai vaksin sehingga terjadi pemborosan. Dan menurut kita ini ada 400 juta vaksin udah dibeli, jangan-jangan dengan 50 juta kalau kita selected mereka yang titernya di bawah 150 antibodinya itu yang divaksin, maka jangan-jangan 80% penduduk kita yang di kampung-kampung sana yang hanya makan tiwul, hanya makan jagung rebus, terus ngopi, terus ngakak-ngakak tuh titernya pada tinggi semua karena bahagia semua. Sementara yang bermasalah nyara orang di kota dan pejabat-pejabat, terutama politikus yang titernya rendah walaupun makannya enak, mungkin karena duitnya nggak halal kali ya. Mereka-mereka yang dikasih vaksin gitu. Nah, ternyata kita mempromosikan imunoterapi atau terapi imunitas itu dianggap melanggar konsensus WHO. Dan kita di take down lagi. Jadi kita mulai mempelajari apa sih konsensus WHO. Ternyata konsensus WHO itu adalah vaksin itu suggested, atau dalam bahasa Indonesianya vaksin itu disarankan. Sementara kayaknya nih ya, pemerintah kita kayaknya, sekali lagi ya, mohon maaf nih, kayaknya kalau Anda marah, Anda geeran, atau Anda baperan. Kalau baperan jangan jadi pejabat ya. Jadi kayaknya di Indonesia vaksin itu mandatori, diwajibkan. Sementara WHO hanya suggested atau menyarankan. Jadi di sini kita ada sedikit pertanyaan, kita tidak melanggar konsensus WHO, tapi mungkin melanggar mandatori atau perintah dari pemerintah saat ini. Sekali lagi, kita bukannya tidak mendukung, tapi kita punya preference. Karena sahabat saya, seorang profesor yang saat ini mengajar di Cornell University, beberapa minggu yang lalu, mungkin beberapa hari yang lalu, 3 minggu yang lalu, mengatakan kalau vaksin adalah sebagai single bullet proof untuk menang melawan COVID, itu halu. Jadi dianggap delusion. Jadi menurut beliau, kalau kita menganggap atau kita berpikiran bahwa untuk menang melawan virus corona ini, vaksin adalah satu-satunya single bullet proof, itu delusion. Jadi itu kata-kata sebenarnya cukup sadis gitu ya. Karena sebenarnya ada banyak cara untuk selain vaksin. Taliban itu nggak pakai vaksin, nggak pakai masker tuh, nggak ada yang satupun yang kena. Taliban, COVID-nya takut sama Taliban, itu aja berpikir sangat sederhana. Nah, jadi sahabat semua, akhirnya kita
singkatnya adalah di take down forever, permanen. Jadi mendengar hal itu terjadi, RIP, rest in peace, kita dalam waktu 4 jam langsung membuat Bosman Mardigu official. Dan entah bagaimana, tahu-tahu ada 5-6 akun mirip-mirip, ada Mardigu Wowi official, Mardigu Bosman Mardigu unofficial, apapun itu. Saya minta dengan segala kerendahan hati dan dengan segala hormat Anda untuk mengganti dengan nama, jangan pakai trademarknya Bosman. Sekali lagi saya dengan hormat memohon Anda untuk mengganti, karena saat ini orang begitu membuka akun tersebut menjadi tidak terdistract ya dengan penampilan Anda tersebut. Saya tahu niat Anda baik, tetapi saya sudah wanti-wanti, jangan pakai nama trademarknya Bosman, tapi videonya Anda upload, Anda re-upload, Anda share, Anda berhak atas itu semua. Tidak ada hak paten atau right yang saya tuntut, tidak ada. Tetapi jika ada orang keberatan, sayalah keilmuan tersebut yang akan dipertanyakan. Jadi Anda tidak akan bertanya. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf untuk Anda. Saya minta dengan segala hormat untuk mengganti channel tersebut, sehingga Bosman Mardigu Official adalah satu-satunya akun. Dan ke depan kita akan punya gaya lain, punya genre lain, punya aliran lain, demi membuat Anda semua mengerti otot atau muscle knowledge atau otot bernegara yang lain yang akan kita ajarkan, yang akan membuat kita menjadi negara besar superpower di 2045. Dan di sini Anda akan selalu mendengarkan kata-kata berulang, yaitu New Mind 1, nomor 2 adalah 024, di mana kita target 024 adalah New Mind sudah mendapat mandat. Itu bukan berarti Bosman atau seorang Mardigu menjadi presiden, tapi kita berharap dalam 3 tahun ke depan, ya, kemarin kita udah punya 171 juta viewer. Kalau satu orang menonton 10 video Bosman, maka ada 17 juta sahabat Indonesia yang sudah menonton video Bosman. Kalau kita menarget 1 miliar viewer dengan teman-teman, ada sekitar 100 akun bersama-sama. Kalau 1 miliar viewer ditonton, maka kalau satu orang nonton 10, ada 100 juta warga Indonesia sudah terkena dengan New Mind. Saya harapkan secara pribadi 70% menerima konsep tersebut. Kalau 70% menerima konsep tersebut, ada sekitar 70 jutaan orang. Itu sudah hampir 50% dari mata pilih di 2024. Dan inilah yang menentukan course atau Indonesia mau kemana nantinya. Maksudnya begini, sahabat semua, sahabat muda, saya mengkhususkan Anda yang berjiwa muda dan masih muda, yang saat ini umurnya 40 tahun paling tua atau 40 tahun ke bawah. 3 tahun lagi paling tua adalah 43, 45 mungkin ya. Dan Anda yang berusia 45 tahun ke bawah, di tahun 2024 Anda adalah merupakan 71% mata pilih. Sebenarnya Anda lah yang menentukan negara Indonesia ini mau kemana. Masih bergantung pada IMF? Monggo. Masih berhutang? Monggo. Pilih aja siapa-siapa yang kira-kira mirip-mirip dengan genre-genre atau aliran 3 presiden terakhir. Pak Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi gitu ya. Atau Pak Jokowi itu sendiri. Jadi, kalau Anda masih mau miring ke Tiongkok, pilihlah yang kita sebut para old mind. Jadi, kalau nanti di 2024 Anda masih memilih old mind, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Ya sudah, saya secara pribadi tidak kalah, tidak menang. Tapi saya akan bilang ke anak cucu kita atau kita semua ya saat ini, yang hampir 7.000 sahabat yang saat ini bersama-sama menonton live IG-nya Bosman ini. Saya mohon dengan amat sangat, Anda fight untuk hak Anda, Anda fight untuk cucu turunan Anda, sehingga nanti Anda berkata bahwa anakku atau cucuku, dulu eyang, dulu mbah, dulu Pak Ade, dulu apapun itu, kita fight untuk membawa Indonesia dengan memberi pelajaran baru supaya Indonesia menjadi negara berdaulat superpower di 2045. Tapi kami kalah. Di 2024 ternyata yang dipilih adalah old man juga. It worth a fight. Jadi kita bisa punya cerita bahwa been there done that, ya gue kalah gitu ya. Tapi kalau kita menang, percayalah,
New Mind akan membuat Indonesia menjadi negara superpower di 2045. Detailnya kita selalu urai di dalam 1000 video ke depan dalam 3 tahun, 1000 itu hampir 3 tahun. Itu akan mengurai dengan rinci apa yang harus kita lakukan mulai dari sekarang sampai 2024, dari 2024 sampai 2045. Kita rinci bagaimana Indonesia untuk menjadi negara superpower year to year-nya. 2025-nya ngapain, 2026-nya ngapain. Saya tidak yakin bahwa satu orang pun yang saat ini mencalonkan atau ingin menari menjadi presiden atau menjadi wakil presiden di 2024 punya konsep untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower. Saya ragukan itu. Karena yang mereka lakukan adalah populerisme. Ingin menjadi populer, dengan populer mereka diharapkan mengambil hati rakyat, terus mereka memilih. Yakin kita nanti begitu dia jadi, dia bingung mau diapain negara ini, gitu ya. Beda dengan New Mind. New Mind tidak ingin menari untuk menjadi presiden, tetapi konsepnya yang akan kita bawa agar siapapun yang nanti menari di 2024 membawa konsep ini yang akan membawa Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Itu 24 tahun dari sekarang. Jadi kita harus bersiap-siap menuju ke tahun 2045, dan kalau kita mundur 2029 atau 2034 telat kita ya, sekali lagi. Nah, sahabat semua, jadi saya rangkum sesi pertama, yaitu mengingatkan untuk Anda mensubscribe Bosman Mardigu Official, dan tolong sebar dan viralkan. Kemudian isinya mau di re-upload di YouTube channel Anda atas nama Anda pribadi, monggo. Karena kita akan fight dalam jangka panjang. Dan jangan lupa Anda harus mempromosikan Anda punya YouTube, IG tadi, dan lain sebagainya. Karena jangan Anda menunggu bola, Anda hanya menggunakan video Bosman, harus terus mengharapkan orang nonton, kemudian mengharapkan AdSense. Nggak bisa begitu. Anda harus berkeringat untuk apapun yang Anda dapat. Anda promosikan video-video tadi di video YouTube channel atau sosial media Anda. Dan tadi pagi saya heran, saya naikkan sesuatu di IG. IG ini saya agak sedikit deg-degan. Karena di Agustus kemarin 5 kali kita diperingati. Bahkan kita ada kata-kata ganyang koruptor. Itu di take down. Itu cukup kaget saya. Jadi rupanya apapun yang ditulis, di caption oleh Bosman, bahkan video dari orang lain yang penontonnya cuma 300, kita ambil, kita upload di tempat Bosman, toto dalam 1 jam ada 100.000 viewer, captionnya kita mungkin berbeda dengan yang lain, toto di take down. Jadi tadi pagi di take down lagi, cukup kaget saya. Dan kalau itu di take down lagi membuat resiko IG kita yang 2,1 juta follower ini juga beresiko seperti 1,5 juta subscriber dari YouTube. Jadi, tapi apakah kita akan give up atau menyerah? Sahabat semua, perjuangan kita tidak akan pernah menyerah walaupun kita mulai dari nol lagi, tetapi ilmu-ilmu kita dan ini pelajaran-pelajaran kita akan terus berikan. Kita tidak melawan, tetapi kita akan bekerja dengan dengan semangat kaum New Mind. New Mind itu nggak ada matinya. Die hard New Mind itu nggak ada matinya. Nah, sahabat semua, kita akan membicarakan topik baru.